terima kasih sudah klik video ini. Alangkah baiknya jika klik subscribe dan like dulu, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi langsung aja kita mulai ke alur ceritanya. Langit mulai beranjak gelap ketika 3 orang pemuda berdiri di depan sebuah gerbang kayu tua lapuk dimakan usia. Tulisan di papan yang menggantung di atasnya sudah tak terbaca jelas, hanya menyisakan beberapa huruf yang samar. Namun dari cerita warga desa, mereka tahu persis tempat ini disebut hutan larangan. Apa kita benar-benar mau masuk? Tanya Raka, pria bertubuh tinggi dengan wajah penuh keraguan. Ia menatap kedua temannya, Andi dan Sinta, yang justru terlihat bersemangat. Aku nggak datang jauh-jauh ke sini, cuma buat berdiri di depan gerbang, sahut Andi. Kameranya sudah siap di tangan. Ini bakal jadi konten gila. Misteri hutan angker yang katanya nggak boleh dimasuki. Sinta, satu-satunya perempuan di kelompok itu, menggigit bibirnya. Aku masih nggak yakin. Banyak yang bilang orang yang masuk ke sini nggak pernah balik, tapi itu cuma cerita kan. Andi menimpali dengan nada meremehkan. Nggak ada bukti nyata kalau hutan ini beneran berbahaya. Sebelum Raka bisa menjawab, angin dingin tiba-tiba bertiup, membawa serta bisikan samar dari dalam hutan. Mereka bertiga saling pandang. Sejenak, ketegangan menguasai udara. Tapi akhirnya, dengan langkah ragu, mereka melewati gerbang dan masuk ke dalam hutan. Semakin dalam mereka melangkah, suasana berubah drastis. Cahaya bulan yang tadinya menerangi jalan perlahan menghilang, tertelan oleh ranting-ranting pohon yang menjulang tinggi. Aroma lembab tanah bercampur dengan bau aneh, seperti kayu terbakar yang sudah lama padam. Raka, nyalain senter, bisik Sinta. Suaranya sedikit gemetar. Begitu cahaya senter menyala, mereka terkejut. Judge Haki, tetapi bukan milik mereka. Bentuknya panjang dan dalam, seolah dibuat oleh sesuatu yang berjalan dengan kaki besar. Andi, yang biasanya paling berani, kini menelan ludah. Ini jejak manusia kan? Tanyanya pelan. Raka berjongkok, meneliti jejak itu lebih dekat. Enggak, ini lebih besar dari ukuran kaki kita. Dan anehnya, jejak ini tiba-tiba muncul begitu saja. Enggak ada jejak masuk dari arah lain. Sinta mundur selangkah, merapatkan jaketnya. Kita harus pergi. Belum sempat mereka bergerak, terdengar suara langkah berat dari dalam kegelapan. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di antara pepohonan. Senter Raka bergetar di tangannya. Mereka menahan napas, berharap itu hanya ilusi. Tapi suara itu semakin mendekat. Andi mengangkat kameranya, siap merekam. Kita harus lihat apa itu. Namun, saat cahayanya menyorot ke arah suara, sesuatu berdiri di balik pepohonan tinggi, kurus, dan matanya menyala merah. Sentimen. Lalu, semuanya menjadi gelap. Sinta membuka matanya dengan napas memburu. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Sekitar 1 menit, ia hanya bisa duduk diam, mencoba memahami situasi di sekelilingnya. Di mana Raka? Di mana Andy? Sial, aku di mana? Desik udara di sekitarnya begitu dingin. Ia meraba tanah, mencoba berdiri, namun kepalanya masih pusing. Ia melihat sekeliling pepohonan besar menjulang tinggi. Ranting-ranting yang bergerak pelan tertiup angin, dan bayangan gelap yang terasa bergerak di antara kabut. Lalu, suara itu terdengar lagi. Suara langkah berat, samar tetapi jelas. Bukan langkah manusia biasa. Sinta menelan ludah. Ia ingin berteriak, ingin memanggil nama teman-temannya. Tetapi instingnya berkata jangan. Ia merapatkan jaketnya. Tubuhnya mengecil di balik batang pohon besar, berharap apapun yang bergerak di kegelapan itu tidak melihatnya. Tetapi ia salah. Sebuah desahan panjang terdengar dari belakangnya, tepat di telinganya. Hawa dingin merayap di tengkuknya. Perlahan, dengan tangan gemetar, Sinta menoleh ke belakang. Sosok tinggi dengan mata merah menyala berdiri di sana. Sementara itu,
Raka terbangun dengan tubuhnya tergeletak di atas tanah berlumpur. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Ia langsung terduduk, menatap sekeliling dengan mata membelalak. Anji, Sinta, panggilnya panik. Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah keheningan pekat dan suara desir angin yang menyelusup di antara pepohonan tua. Raka memeriksa saku jaketnya. Senter masih ada. Meski redup, Pansa mati. Ia menggertakkan giginya. Ini bukan mimpi. Ini. Ia bangkit dengan susah payah, mencoba mengingat bagaimana ia bisa terpisah dari yang lain. Terakhir yang ia ingat, Sinta menjerit. Lalu sesuatu pasti telah terjadi. Tapi APA. Raka menyorotkan senter ke tanah, mencari jejak kaki. Namun, yang ia temukan justru jejak lain, bukan manusia. Jejak itu besar, panjang, dan terlihat seperti telapak kaki makhluk berkuku tajam. Perasaan tidak enak merayapi tubuhnya. Lalu, suara ranting patah terdengar dari belakangnya. Raka menoleh cepat, mengarahkan senter ke sumber suara. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Di antara pepohonan, sosok itu berdiri, tinggi, kurus, dengan kulit pucat yang tampak seperti kering dan mengelupas. Mata merahnya menyala, menatap Raka tanpa berkedip. Raka tak bisa bergerak. Makhluk itu tersenyum, senyuman yang tidak seharusnya dimiliki oleh sesuatu yang bukan manusia. Andi, di sisi lain, tangannya masih menggenggam kamera. Lensa kameranya mengarah ke depan, tapi tubuhnya membeku. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa berteriak. Di layar kameranya, ia bisa melihat sosok itu berdiri tepat di hadapannya. Tapi saat ia mengangkat kepalanya untuk melihat dengan mata telanjang, tidak ada apa-apa di sana. Hanya kabut tebal. Namun di layar kameranya, makhluk itu masih ada. Dan perlahan semakin mendekat. Andi masih terpaku di tempatnya. Tangan yang menggenggam kamera mulai gemetar. Napasnya tersengal. Di layar, makhluk itu semakin mendekat. Sosoknya tinggi, lebih dari 2 meter, dengan tubuh kurus dan kulitnya yang tampak mengering seperti kayu lapuk. Tapi yang paling menyeramkan adalah wajahnya, atau lebih tepatnya, ketidakhadiran wajahnya. Lubang hitam menganga di tempat di mana seharusnya ada mata dan hidung. Namun di balik kegelapan itu, Andi bisa melihat sesuatu bergerak, sesuatu yang berdenyut, seperti daging hidup. Andi ingin berteriak, ingin kabur, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Di layar, makhluk itu kini mengangkat tangannya. Jemarinya panjang, hampir seperti cakar, dan perlahan mengarah ke Andi. Lalu, terdengar suara Andi. Suaranya pelan, berbisik, tetapi terdengar jelas di telinganya. Suara itu bukan dari makhluk itu. Suara itu berasal dari dalam kepalanya Andi. Sekali lagi suara itu memanggil. Kali ini lebih dekat, lebih tajam. Andi menggertakkan giginya. Tangannya bergerak refleks, menutup telinganya sekuat tenaga. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin keras, semakin menusuk, membuat kepalanya terasa seperti akan meledak. Andi. Dan kali ini, suara itu terdengar dari belakangnya. Jantung Andi hampir berhenti berdetak. Dengan gerakan perlahan, ia menoleh ke belakang. Sesuatu berdiri di sana, bukan makhluk tanpa wajah itu. Sosaketu adalah dirinya sendiri. Di tempat lain, Raka berlari, nafasnya tersengal. Kakinya hampir tersandung akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Namun, ia tidak peduli. Ia harus pergi dari tempat ini. Di belakangnya, suara langkah berat masih terdengar, bergerak cepat di antara pepohonan. Sesekali, terdengar suara ranting patah, seakan sesuatu yang sangat besar sedang mengejarnya. Raka tidak berani menoleh. Ia hanya terus berlari, meski paru-parunya terasa terbakar. Namun, tiba-tiba langkah di belakangnya menghilang. Tidak ada lagi suara. Hutan menjadi sunyi, begitu sunyi hingga ia bisa mendengar suara napasnya sendiri
yang tersengal. Raka terhenti. Ia menoleh ke belakang. Meskipun instingnya berkata jangan, tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan tinggi yang berdiri diam di balik kabut tebal apa. Ia mengusap wajahnya yang penuh keringat. Apa yang barusan terjadi? Makhluk itu jelas mengejarnya. Tapi, mengapa tiba berhenti? Raka menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak beres. Lalu ia menyadari sesuatu. Tanah di sekelilingnya basah, seolah baru saja diguyur hujan. Tetapi anehnya, pakaian dan tubuhnya tetap kering. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, jejak kakinya menghilang. Jejak lari yang tadi ia buat seharusnya ada di belakangnya, kini lenyap begitu saja, seperti ia tidak pernah berada di sini. Raka mundur perlahan. Ia harus menemukan Andi dan Sinta. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, dari dalam kabut, sebuah suara memanggil. Raka. Suara itu terdengar akrab, terlalu akrab. Ayam di antara kabut. Seseorang berdiri, matanya membelalak. Itu dirinya sendiri. Sinta masih berdiri kaku di balik pohon. Makhluk tinggi bermata merah itu masih ada di sana, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan senyum yang tidak wajar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tangannya meraba-raba kantong jaketnya, mencari sesuatu apa saja yang bisa ia gunakan untuk bertahan. Jari-jarinya menemukan sesuatu yang dingin, sebuah korek api. Tanpa pikir panjang, ia mengeluarkannya, lalu menggeseknya. Api kecil menyala, menerangi wajahnya yang penuh keringat. Dan saat cahaya itu menyinari sekelilingnya, makhluk itu lenyap. Sinta terengah-engah, tangannya masih gemetar saat memegang korek yang mulai padam. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki. Seseorang mendekat. Sinta, jantungnya hampir melompat keluar. Itu suara Rak. Ia berlari ke arah suara itu, menerobos semak-semak dan akar pohon. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, akhirnya ia melihatnya. Raka berdiri di sana, napasnya berat, wajahnya dipenuhi keringat. Sinta, syukurlah kamu selamat, katanya sambil menghampiri. Sinta hampir menangis lega. Ia ingin langsung memeluk sahabatnya itu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Saat Raka mendekat, ia tidak meninggalkan jejak di tanah. Sinta membekuk. Kenapa kita harus pergi dari sini? Kata Raka. Tapi Sinta tidak menjawab. Ia mundur perlahan. Wajah Raka mulai berubah. Senyumnya melebar. Terlalu lebar. Kenapa mundur, Sinta? Sinta menahan napas. Di belakangnya terdengar suara langkah lain. Dan saat ia menoleh, ada Raka lain yang berdiri di sana. Sinta berdiri di antara dua sosok yang sama persis. Mereka berdua menatapnya dengan ekspresi yang sama, senyum lebar yang terasa tidak wajar. Salah satu dari mereka bergerak selangkah mendekat. Sinta, ini aku. Kamu kenapa? Sinta menelan ludah. Suara itu memang suara Raka, tapi sesuatu terasa aneh. Lalu, sosok Raka yang satunya juga maju. Jangan dengarkan dia, Sinta. Aku yang asli. Kita harus pergi dari sini. Sinta merasa kepalanya berputar. Mereka sama, persis. Dari pakaian, luka kecil di pelipis, bahkan ekspresi panik di wajah mereka. Tapi ia tahu, salah satu dari mereka bukan manusia. Kamu? Siapa? Suara Sinta bergetar. Raka pertama mengernyit. Sinta? Kamu bercanda? Ini aku, Raka. Kita sudah berteman sejak SMA. Raka yang lain langsung menyahut. Dia bohong. Itu bukan aku. Aku di sini. Sinta, percaya sama aku. Sinta semakin kebingungan. Kakinya gemetar. Jika ia memilih yang salah, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba terdengar suara langkah dari dalam kabut, dan seseorang muncul dari dalam kegelapan. Andi. Sinta hampir menangis saat melihat sosok temannya itu. Namun, wajah Andi terlihat pucat, napasnya pendek dan cepat, seperti baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Andi,
Tolong aku nggak tahu mana Raka yang asli. Andi mengangkat kepalanya, menatap dua sosok di hadapan mereka. Namun, ekspresi wajahnya berubah tegang. Ia mundur selangkah. Sinta, suaranya bergetar. Kamu nggak sadar? Sinta menatapnya bingung. Andi menggeleng pelan. Raka yang asli nggak ada di sini. Di Tempet Lane, Raka terbangun dengan rasa sakit menusuk di kepala. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia pingsan. Hal terakhir yang ia ingat adalah suara aneh memanggil namanya sebelum semuanya menjadi gelap. Saat ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah langit. Bukan langit malam berbintang, tetapi langit gelap yang diselimuti kabut pekat. Ia bangkit perlahan, badannya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengikatnya. Lalu, ia sadar ia berada di tengah lingkaran yang terbentuk dari ranting-ranting patah. Tanah di sekelilingnya berwarna hitam, seakan terbakar. Namun anehnya, ia tidak mencium bau asap atau sisa api. Ketika ia mencoba melangkah keluar dari lingkaran itu, sesuatu menahannya. Ia tidak bisa bergerak, seolah ada dinding tak kasat mata yang mengurungnya di dalam lingkaran itu. Jantungnya mulai berdegup cepat. Apa yang terjadi? Lalu, ia mendengar suara dari dalam kabut. Sesuatu bergerak. Perlahan, sosok itu muncul dari balik kegelapan. Makhluk tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Dan yang lebih mengerikan, makhluk itu memiliki wajahnya kembali ke Sinta dan Andi. Sinta tidak bisa berkata-kata jika Raka yang asli tidak ada di sini. Lalu, siapa dua sosok ini? Tiba-tiba, salah satu dari mereka tertawa kecil. Bukan tawa manusia. Tawa itu terdengar serak, bergema seperti suara yang datang dari dalam gua yang dalam. Jadi, kalian akhirnya sadar? Mata Sinta membesar. Sosak, itu bukan Raka. Kulitnya mulai berubah. Perlahan, seperti lilin yang meleleh. Wajahnya mencair dan membentuk sesuatu yang lain. Sesuatu yang bukan manusia. Wajahnya hancur, menyisakan lubang hitam besar di tengah wajahnya. Tapi sebelum Sinta dan Andi bisa bereaksi, sosok yang satunya juga mulai berubah. Mulutnya meregang lebar hingga ke pipi, membentuk senyuman mengerikan. Matanya berwarna merah, menatap mereka tanpa berkedip. Mereka bukan Raka, mereka bukan manusia, dan mereka berdiri menghalangi jalan keluar. Sementara itu, Raka mencoba keluar dari lingkaran aneh itu, tapi tidak ada celah. Ia menendang, memukul, bahkan mencoba menggali tanah, tapi tidak ada yang berhasil. Lepaskan aku, dasar pengecut! Teriak. Makhluk yang memiliki wajahnya hanya menatapnya, lalu tersenyum. Apa kamu tidak sadar, Raka? Suara makhluk itu dalam dan menyeramkan. Dari tadi, aku sudah menggantikanmu. Rocket Tyrion. Perlahan, sesuatu muncul di kepalanya. Ingatan-ingatan aneh yang tidak pernah ia alami. Ia melihat dirinya berjalan bersama Sinta dan Andi, berbicara dengan mereka. Tetapi itu bukan dia. Raka mulai sadar sesuatu telah menggantikan dirinya. Dan jika ia tidak segera keluar dari sini, ia tidak akan pernah kembali. Raka menatap makhluk di hadapannya. Makhluk itu memiliki wajahnya, tapi sesuatu terasa salah. Senyumnya terlalu lebar, matanya terlalu merah, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. Aku sudah menggantikanmu, Raka, bisiknya, dan mereka tidak akan pernah sadar. Raka menggertakkan giginya. Kalau kamu memang aku, seharusnya kamu tahu kalau aku gak akan tinggal diam. Ia mengambil batu besar dari tanah dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Tapi batu itu menembus tubuhnya, seperti menembus kabut. Makhluk itu hanya tertawa pelan. Percuma, katanya. Kamu cuma bayangan sekarang, dan aku adalah kamu yang baru. Jantung Raka berdebar kencang. Apa maksudnya? Apa iya
bukan lagi dirinya sendiri. Di tempat lain, Sinta dan Andi masih berhadapan dengan dua makhluk yang menyerupai Raka. Makhluk pertama mulai tertawa-tawa yang semakin lama semakin dalam dan menggelegar. Tubuhnya mulai berubah. Tangan yang memanjang, kulit yang mengelupas, mata yang membesar dengan warna merah menyala. Sinta mundur. Jantungnya berdebar kencang. Lari! Teriak Andi. Mereka berdua berbalik dan berlari sekuat tenaga. Namun, sesuatu yang dingin menyentuh bau Sinta. Tangan hitam dengan jari-jari panjang mencengkeramnya. Ia menoleh dan melihat wajah makhluk itu tepat di sampingnya. Sudah kubilang, kalian tidak bisa pergi, bisik makhluk itu. Dan tiba-tiba semuanya berubah hitam. Raka merasakan sesuatu menariknya. Lingkaran tempatnya terjebak mulai bergetar. Dari tanah, tangan-tangan hitam muncul dan menariknya ke bawah. Tidak. Raka berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Perlahan, tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara makhluk itu berbisik di telinganya. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Raka tersentak. Ia tidak bisa melihat apa-apa, hanya merasakan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba bergerak, tapi sesuatu mencengkeramnya. Tangan-tangan hitam yang menariknya semakin dalam ke perut bumi. Ia membuka mulut, ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Lalu, di tengah keheningan, ia mendengar sesuatu. Suara berbisik, "Bukan tempatmu di sini." Tiba-tiba, cahaya kecil muncul di atasnya. Samar-samar, ia melihat sesuatu. Akar-akar pohon yang melilit, batu-batu tajam. Dan wajah itu bukan manusia. Itu wajah makhluk yang menyerupainya, tetapi dengan kulit mengelupas dan mata merah menyala. Makhluk itu tersenyum. Kamu sudah mati, Raka. Di tempat lain, Sinta dan Andi terbangun dengan tubuh gemetar. Sinta merasakan kepalanya berdenyut, sementara Andi berusaha mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Mereka berada di tengah hutan yang berbeda dari sebelumnya. Pohon-pohon di sekitar mereka lebih besar, lebih tua, dan udara terasa lebih berat. Apa yang terjadi? Sinta berbisik. Andi menoleh, mencoba mencari tahu. Tapi yang membuat mereka semakin panik adalah Raka tidak ada di sana. Andi, di mana Raka? Andi menggeleng. Aku nggak tahu. Sinta mulai panik. Kita harus cari dia. Kita nggak bisa ninggalin dia di tempat ini. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu bergerak di dalam kabut. Siluet hitam tinggi muncul dari antara pepohonan dan perlahan makhluk itu melangkah keluar. Raka. Tapi ada yang aneh. Wajahnya terlalu pucat. Senyumnya terlalu lebar. Dan matanya kesal. Sinta, Andi, suaranya terdengar datar. Kenapa kalian meninggalkanku? Andi mundur selangkah. Kamu gak apa-apa. Sinta memperhatikan dengan seksama. Ada sesuatu di balik bahu Raka, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Bayangan yang tidak mengikuti arah cahaya. Dan saat Sinta menyadari itu, Raka tersenyum semakin lebar. Sinta menatap sosok di depannya. Itu wajah Raka, tapi bukan Raka yang ia kenal. Senyumnya terlalu lebar, matanya kosong, dan ada sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Andi, Sinta berbisik, nyaris tak terdengar. Andi menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia meraih senter di sakunya. Raka, suaranya bergetar. Kamu gak apa-apa. Sosok itu diam sebentar. Lalu, ia melangkah maju. Satu langkah, dua langkah. Kalian meninggalkanku, katanya pelan. Kenapa? Langkahnya semakin cepat. Sinta dan Andi mundur. Kenapa kalian biarkan aku sendirian? Suara Raka semakin dalam. Kenapa kalian gak menyelamatkanku? Sinta tahu ini salah. Raka tidak akan bicara seperti itu.
dan Aye tahu yang berdiri di depannya sekarang bukan sahabatnya. Andy lari di dalam kegelapan. Raka masih berjuang. Ia merasakan tanah dingin membungkus tubuhnya. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Di sekelilingnya, suara-suara berbisik. Kamu tidak bisa kembali. Kamu bukan Raka lagi. Yang di atas sana sudah mengambil tempatmu. Raka ingin berteriak, tapi ia tidak bisa. Ia mencoba mengingat wajah Sinta, wajah Andi. Mereka harus tahu yang di atas sana bukan dia. Mereka dalam bahaya. Sinta dan Andi berlari menembus hutan. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Langkah kaki terdengar mengejar mereka. Dan suara Raka atau makhluk yang menyerupainya terdengar semakin dekat. Kalian tidak bisa lari. Sinta hampir tersandung akar pohon. Tapi Andi menarik tangannya. Mereka melihat sesuatu di depan. Dekat di antara pepohonan ada sesuatu yang bersinar redup. Mungkin jalan keluar. Namun sebelum mereka bisa mencapainya, makhluk itu sudah berdiri di depan mereka. Minat senyumnya semakin lebar. Sinta dan Andi membeku di tempat. Makhluk itu berdiri di depan mereka, menghalangi jalan keluar. Wajahnya adalah wajah Raka, tapi tidak sepenuhnya manusia. Matanya kosong, hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Bibirnya melengkung dengan senyum mengerikan, lebih lebar dari yang seharusnya. Sekarang kalian tahu rasanya. Suara makhluk itu menggema, ditinggalkan sendirian di tempat yang tidak seharusnya ada. Andi menggenggam tangan Sinta erat-erat. Apa yang kamu mau? Suaranya bergetar. Makhluk itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Aku ingin kalian ikut denganku. Di dalam tanah, Raka masih terjebak. Kegelapan semakin menelannya. Suara-suara berbisik di sekelilingnya. Kamu bukan bagian dari dunia mereka lagi. Kamu harus menerima takdirmu. Tapi Raka menolak. Ia mencoba bergerak, mencoba melawan cengkeraman yang mencengkeram tubuhnya. Dan saat itulah ia melihat sesuatu. Cahaya Castle. Di kejauhan ada sebuah pintu kayu tua yang samar-samar berpendar. Raka menguatkan tekadnya. Itu satu-satunya jalan keluar. Tapi saat ia melangkah mendekat, sesuatu menarik kakinya. Bayangan hitam dengan wajahnya sendiri. Tidak ada jalan kembali. Suara itu berbisik. Namun Raka tidak peduli. Ia berlari ke arah pintu itu. Dan di atas tanah, Sinta dan Andi melihat sesuatu yang tidak mereka pahami. Di balik sosok menyerupai Raka, udara mulai bergetar. Dedaunan, beterbangan, akar-akar pohon bergerak sendiri. Dan perlahan, di tengah kegelapan, sesuatu mulai muncul. Sebuah pintu tua yang berpendar samar. Makhluk di depan mereka tampak terganggu. Kamu seharusnya tidak bisa kembali, desisnya. Sinta dan Andi saling berpandangan. Apakah itu Raka ataukah sesuatu yang lebih buruk? Sinta dan Andi menatap pintu kayu tua yang bercahaya di tengah hutan. Pintu itu tidak seharusnya ada. Udara di sekeliling mereka bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba menerobos ke dunia ini. Sementara itu, makhluk menyerupai Raka masih berdiri di depan mereka. Kalian tidak boleh membukanya. Suaranya berat, menggema seperti datang dari tempat yang jauh. Andi berbisik pada Sinta, kita harus lari ke sana. Mungkin itu satu-satunya jalan keluar. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, makhluk itu mengangkat tangannya. Akar-akar pohon menjalar dari tanah, membentuk dinding yang menghalangi mereka. Kalian tidak boleh pergi. Sinta menggertakkan giginya. Kau bukan Raka, teriak. Makhluk itu terdiam. Lalu, perlahan, senyum lebarnya semakin melebar, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Memang bukan. Tiba-tiba, dari dalam tanah, terdengar suara gemuruh. Di dalam kegelapan, Raka akhirnya mencapai pintu yang sama. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaannya. Ia tidak tahu apa yang ada di baliknya.
Tapi Ayah tahu jika ia tidak membuka pintu ini, ia tidak akan pernah bisa kembali. Suara-suara berbisik di sekelilingnya. Kamu tidak boleh keluar. Kamu milik kami sekarang. Tapi Raka tidak peduli. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong pintu itu. Di atas tanah, pintu bercahaya tiba-tiba terbuka. Sinta dan Andi terkejut dari dalamnya. Sesosok tubuh jatuh keluar. Raka, tubuhnya penuh tanah dan debu. Wajahnya pucat, tapi matanya masih hidup. Raka, Sinta berlari menghampirinya. Tapi saat itu juga, makhluk menyerupai Raka mengeluarkan suara mengerikan. Ini bukan tempatmu. Udara di sekitar mereka bergetar. Dan tiba-tiba, hutan mulai runtuh. Raka tersungkur ke tanah. Tubuhnya gemetar. Sinta langsung berlari ke arahnya. Raka, kau benar-benar Raka kan? Mata pemuda itu masih kosong, seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Sinta, Andi, kita harus pergi sekarang. Tapi suara Raka tertelan oleh suara gemuruh yang semakin mengerikan. Tanah mulai retak. Pohon berderak. Akar-akar mereka mencengkeram udara seperti tangan makhluk hidup. Di belakang mereka, makhluk menyerupai Raka berdiri di depan pintu yang kini berpendar lebih terang. Makhluk itu berteriak marah. Kalian seharusnya tidak kembali. Kemudian, ia mulai berubah. Wajahnya memanjang, kulitnya menghitam, tubuhnya semakin tinggi hingga menyentuh puncak pohon. Dia bukan Raka, bisik Andi. Suaranya dipenuhi teror. Sinta menggenggam tangan Raka erat-erat. Bagaimana caranya keluar dari sini? Raka menoleh ke sekeliling. Hutan ini, ia mengenali pola kehancurannya. Sesuatu di dalam dirinya berkata, mereka masih belum benar-benar bebas. Di Tempat Lane, seorang lelaki tua membuka matanya. Ia duduk di dalam sebuah gubuk kayu di tepi hutan yang sama. Ia sudah lama menunggu. Dengan napas berat, ia bangkit, mengambil sesuatu dari laci, sebuah lonceng perak kecil. Tanpa ragu, ia membunyikannya. Suara nyaringnya menggema jauh ke dalam hutan. Di dalam hutan, Raka, Sinta, dan Andi tiba-tiba merasakan sesuatu. Seolah ada kekuatan yang berusaha mengusir mereka. Cahaya dari pintu semakin terang. Tapi makhluk hitam itu tidak tinggal diam. Ia mengangkat tangan. Dan dari tanah, mangkuil tangan. Tangan hitam yang siap menyeret mereka kembali. Jangan pergi. Namun, sebelum tangan-tangan itu bisa menyentuh mereka, sesuatu terjadi. Udara di sekitar mereka berubah. Pohon-pohon yang awalnya bergerak kini diam. Suara gemuruh berhenti. Dan dari kejauhan, suara lonceng terdengar. Makhluk itu langsung meraung kesakitan. Tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Kau tidak akan bisa kabur selamanya. Dan dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga berlari. Mereka tidak tahu kemana, hanya mengikuti naluri mereka. Hingga mereka melihatnya. Di depan mereka, sebuah celah terbuka di antara pepohonan, menampilkan cahaya bulan. Itu jalan keluar. Tanpa ragu, mereka menerobosnya. Mereka jatuh ke tanah berumput. Udara malam yang dingin menyambut mereka. Saat mereka menoleh ke belakang, hutan itu sudah tidak ada lagi. Hanya hamparan gelap tanpa batas. Dan suara lonceng masih berdentang. Udara dingin menusuk kulit mereka. Sinta, Andi, dan Raka jatuh tersungkur di atas tanah berumput. Napas mereka tersengal. Tapi mereka hidup. Sinta menatap sekeliling. Kita berhasil keluar. Di depan mereka terbentang jalanan aspal yang gelap, menandakan mereka kembali ke dunia nyata. Hutan yang tadi mengepung mereka sudah menghilang. Hanya ada bayangan hitam yang menggantung di kejauhan, seperti dinding tak terlihat. Andi bangkit dengan kaki gemetar. Aku gak percaya kita selamat. Tapi Raka masih terdiam.
Matanya menatap hutan kosong itu, seperti masih bisa mendengar bisikan yang memanggilnya kembali. Ini belum selesai, imamnya. Sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan. Seseorang datang dari kegelapan. Seorang pria tua muncul, matanya penuh kerutan, rambutnya putih kusut, dan di tangannya masih tergenggam lonceng perak kecil yang tadi mereka dengar. Jadi, kalian yang berhasil keluar. Suaranya serak, tapi penuh wibawa. Ketiganya saling pandang. Pria itu menghela napas panjang. Kalian tidak seharusnya ada di sana. Hutan itu bukan tempat manusia biasa. Sinta menelan ludah. Kami hanya tersesat. Pria itu menggeleng. Tidak ada yang tersesat ke sana tanpa alasan. Andi melangkah maju. Bapak, siapa? Kenapa bisa menolong kami? Pria itu menatap lurus ke mata mereka, lalu menyawab. Aku adalah penjaga gerbangnya. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di dalam gubuk kayu kecil di tepi jalan, ditemani lampu minyak yang berkedip redup. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya. Ia sudah puluhan tahun tinggal di dekat hutan itu. Sebenarnya, hutan itu bukan sekadar hutan biasa, katanya. Di dalamnya ada sesuatu yang lebih tua dari yang bisa kalian bayangkan. Sesuatu yang lapar. Raka menatapnya tajam. Makhluk yang menyerupai aku. APA-2. Pak Surya menghela napas berat. Mereka adalah penghuni asli sana. Mereka bisa mengambil bentuk yang kalian kenali, menciptakan ilusi, bahkan menyesatkan pikiran kalian. Tapi ada satu hal yang pasti. Begitu kalian masuk terlalu dalam, mereka tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Sinta menggigit bibirnya. Lalu, kenapa kami bisa keluar? Pak Surya menggoyangkan lonceng peraknya. Karena aku masih di sini. Suasana hening. Angin malam berdesir pelan. Tapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Raka tiba-tiba menegang. Ada yang tidak beres. Pak Surya memicingkan matanya. Katakan dengan jelas, nak. Raka menatap kedua temannya dengan ekspresi ketakutan. Lonceng itu berhasil mengusir makhluk itu. Pak Surya mengangguk peram. Raka menelan ludah lalu berbisik. Kalau begitu, kenapa aku masih bisa mendengar suara mereka? Dari luar jendela, sesuatu bergerak dalam kegelapan. Mereka belum sepenuhnya bebas. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Suara itu masih ada, samar, berbisik, memanggilnya dari luar jendela. Pak Surya meletakkan lonceng peraknya di atas meja kayu. Jangan panik, mereka belum bisa masuk. Sinta menggenggam lengannya. Apa maksudmu, Pak? Bukannya kita sudah selamat? Pak Surya menghela napas panjang. Belum, nak. Mereka hanya menunggu, mencari celah. Andi menoleh ke jendela. Kabut semakin tebal menyelimuti gubuk seperti selubung kegelapan. Di kejauhan terdengar suara lirih. Raka, Sinta menoleh dengan cepat. Dengar itu. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Raka, tolong aku. Mata Raka membelalak. Itu suara ibunya. Pak Surya segera berdiri. Kalian semua, tutup telinga kalian, perintahnya. Tapi Raka tidak bergerak. Ia berdiri terpaku. Napasnya tercekat. Karena kini suara itu berubah. Raka, aku kedinginan. Kenapa kamu meninggalkanku? Dan suara itu bukan hanya satu. Ia mendengar lebih banyak suara lain. Sinta, tolong aku. Aku di sini. Andi, jangan biarkan aku sendirian. Suara-suara itu menyerupai orang-orang yang mereka kenal. Tangan Raka mulai gemetar. Ia melangkah maju menuju pintu. Pak Surya bertindak cepat. Ia meraih loncengnya dan menggoyangkannya dengan keras. Gema nyaring terdengar, menggetarkan udara. Suara-suara itu berubah menjadi jeritan nyaring. Bukan lagi suara ibunya, bukan suara orang-orang yang dikenalnya. Makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan. Bayangan hitam berkelebat di luar jendela, bergerak panik ke dalam kabut. Pak Surya mengayunkan loncengnya sekali lagi. Suara itu menghilang, hanya tersisa keheningan. Raka jatuh berlutut,
Napasnya memburu. Ayah Perusader. Hampir saja ia membuka pintu itu. Pak Surya menatap mereka dengan serius. Sekarang, kalian mengerti? Sinta masih gemetar. Apa yang barusan itu? Pak Surya menghela napas. Mereka tidak bisa menyerang kalian secara langsung, tapi mereka bisa menyusup ke dalam pikiran kalian, menciptakan ilusi, membuat kalian percaya. Andi menelan ludah. Kalau tadi Raka membuka pintu, Pak Surya menatap keluar jendela, maka dia tidak akan pernah kembali. Di kejauhan, di dalam kabut, sesuatu masih mengintai. Mereka memang sudah keluar dari hutan itu, tapi hutan itu belum melepaskan mereka.